yang digarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, di mana sebelumnya kita bahas kitab Sulamut Taufik. Alhamdulillah malam Rabu kemarin terakhir selesai, sudah kita bahas kitab Sulamut Taufik. Alhamdulillah selesai kita. Mudah-mudahan selesai, bukan berarti nggak dibuka, nggak dibaca lagi, silahkan dibuka murojaah lagi di rumah ya, karena itu ilmu luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati uluma fid dharaini amin. Qala, kita bahas tentang masalah takwa. Kalau nggak salah kemarin sudah dibahas belum ya masalah takwa? Kayaknya udah ya, mana sedikit ya? Belum ya? Oh, oke. Nah, baik. Kitab Nasoihud Diniyah artinya nasihat-nasihat agama. Ya. Kitab ini dikarang oleh Syekhul Islam, Maha Guru, penganjur dan pemimpin utama dalam bidang dakwah pendidikan, dari keturunan Syekh yang mulia, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Alawi Al-Husaini Al-Hadrami Al-Syafi'i, imam ahli pada zamannya yang sering berdakwah kepada jalan Allah, berjuang untuk mengembangkan agama yang suci dengan lisan dan penaknya, menjadi tumpuan rujukan orang banyak dalam ilmu pengetahuan. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dia dilahirkan di sebuah desa di kota Tarib, ya, ini sebuah kota di negeri Hadramaut, Yaman, yang dikenal dengan negeri para habaib. Ya, lahir pada tanggal 5 Safar 1044 Hijriah. Beliau dibesarkan di kota tersebut yang terkenal sebagai pusat pemukiman kaum asyraf atau keturunan syekh, atau biasa kita panggil habaib, dari garis keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Di sanalah beliau mempelajari Al-Qur'anul Karim dan menghafalnya. Sejak kecil beliau sudah kehilangan penglihatan, artinya sejak kecil matanya buta. Namun subhanallah, walaupun matanya buta tapi hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia sejak kecil sudah menghafal Quran 30 juz. Berguru dengan berbagai macam guru, dengan banyak guru, ya. Dan setiap kali berguru, semua ilmu dari guru-gurunya dia serap. Nah, beliau ini senantiasa bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal ibadahnya, ya, menyertakan amal di samping ilmu. Demikianlah gaya hidup beliau sejak usia remaja hingga dewasa dan menjadi tua. Ya. Nah, itu kurang lebih biografi pengarang daripada kitab Nasoihud Diniyah. Ya, jadi nama kitabnya Nasoihud Diniyah wal Wasoya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat iman. Ya. Di dalam mukaddimahnya
Kita baca mukaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, yang tiada ilmu bagi kami, illa ma'allamtana, kecuali apa-apa yang Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkaulah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, baik alam dunia maupun alam akhirat, baik itu alam manusia ataupun alam jin dan alam-alam lainnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah menjadikan dakwah kepada kebenaran, petunjuk kepada kebaikan, dan nasihat kepada kaum muslimin sebagai alam bakti yang paling mulia. Yang paling tinggi dan urusan agama yang paling penting, yakni jalan Nabi, jalan para nabi Allah yang diutus, jalan para aulia yang saleh, dan jalan para ulama yang patuh, yang mendalami seluruh ilmu pengetahuan dengan keyakinan. Selawat dan salam semoga tetaplah atas junjungan dan penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terpercaya dan kekasih yang teguh, penutup sekalian para nabi, imam para muttaqin. Demikian pula atas keluarga dan para sahabatnya yang suci hati lagi benar, dan atas para pengikutnya yang baik-baik hingga hari akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluhu fa hijratuhu ila Allah wa rasuluhu. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Innamal a'malu binniyat, hanya saja segala amal itu tergantung dari niat. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan hanya saja segala sesuatu urusan itu tergantung apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluh, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasuluh, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia ingin cari, aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ia ingin nikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya tergantung apa yang ia niatkan. Kemudian Rasul menjelaskan, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Kalau para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, ya, kepada siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau menjawab, lillahi, kepada Allah, wal kitabihi, dan kepada kitab-kitabnya, wali rasulihi, dan kepada rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan kepada
pemimpin, para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awamnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadirin yang nur Allah Subhanahu wa taala, intinya di dalam mukadimah ini pengarang berharap semoga persembahan kitab ini bermanfaat bagi manusia banyak. Ya. Semoga berkah dunia hingga akhirat. Ya. Dan kita baca surat Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca, kita pelajari, ilmunya berkah dan bisa kita amalkan. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab taqwa. Bab tentang takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Jadi kali ayat ini bentuknya pertanyaan, siapakah yang lebih benar perkataannya selain daripada Allah? Kira-kira ada nggak? Nggak ada. Ini surat An-Nisa ayat 87. Kemudian hampir sama ayatnya, suratnya sama, surat An-Nisa ayatnya ayat 122. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih dipercaya perkataannya daripada selain daripada Allah? Ada nggak? Nggak ada. Artinya apa? Wajib kita beriman 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada firman-Nya yaitu Al-Qur'an. Jangan sedikit pun kita merasa ragu, ya, bimbang, sehingga keluar, oh ini mesti direvisi ini, wah, oh ini nggak perlu dipakai nih. Naudzubillahi min dzalik. Beriman kepada sebagian, kufur kepada sebagian, itu dilarang. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran dari ayat 102 sampai 105. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Ada yang menarik di dalam ayat ini, di mana ayat ini didahului dengan kata-kata ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan jangan sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Seharusnya kan perintahnya ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan bertakwa. Seharusnya begitu. Karena ittaqullah, bertakwalah. Tapi bukan dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan bertakwa, tapi janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ada yang menarik, ya. Artinya apa? Muslim yang mana? Ya. Karena ada orang mati dalam keadaan muslim atau tidak muslim, kita kan nggak tahu.
Yang tahu itu adalah dia dan Allah Subhanahu wa taala. Paling kita bisa melihat keadaan husnul khatimah atau tidaknya biasanya kalau lagi sholat, artinya dari tanda-tanda atau ciri-cirinya. Nah, intinya muslim ini terbagi, ya. Ada muslim muttaqin. Nah, sebagaimana perintah ayat di awal ini, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, artinya jadilah dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim yang mana? Muslim yang muttaqin, ya, muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan muslim munafikin, bukan muslim yang munafik. Ya, makanya ada muslim mukminin, ada muslim munafikin. Ya, muslim mukminin, muslim yang hakiki, muslim yang sebenar-benar muslim, bukan muslim munafikin, muslim yang musingin. Ya, jadi muslim terbagi dua, ada muslim mukminin, ada muslim musingin. Ya, muslim mukminin dan muslim musingin. Ya. Muslim mukminin, apa yang Allah perintah dia kerjakan, apa yang Allah larang dia tinggalkan. Apa yang dibenci Allah dia tinggalkan, apa yang disenangi Allah dia kerjakan. Apa yang Rasul senang dia senang, apa yang dibenci Rasul dia benci. Nah, itu muslim mukminin. Muslim mukminin ini nggak ada abu-abu, dia hitam atau putih, tidak ada abu-abu. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Nah, model-model kayak begini, mereka-mereka yang beriman, imanuhum fi qulubihim, imannya berada di dalam hati mereka, teguh pada pendiriannya. Dan memang biasanya muslim mukminin ini beresiko, ya, penuh resiko, ya, mulai dari cacian, bulian, makian, fitnah, sampai dikriminalisasi, bahkan sampai ditangkap, dijeblos ke dalam penjara, bahkan sampai dibunuh. Resikonya seperti itu. Ya. Nah, beda dengan muslim munafikin. Ya, dia abu-abu, cari aman. Cari aman. Nah, dari kedua muslim ini bisa lagi terbagi menjadi tiga. Ya. Ada muslim fundamental, ada muslim liberal, ada muslim tradisional. Ya. Islam fundamental, nah, Islam yang mukminin tadi. Ya, Islam yang benar-benar mengamalkan perintah Allah. Dakwah, hizbah, jihad, semuanya dijalani. Kemudian yang kedua muslim liberal, walaupun liberal itu bukan muslim dan muslim itu bukan liberal, karena yang namanya liberal itu bukan muslim dan bukan ajaran Islam. Dan ulama telah memfatwakan bahwa liberal itu salah satu pemahaman yang haram. Ya, di samping paham pluralisme, kemudian sekularisme, jadi disingkat sepilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Ya. Sekularisme, sekuler, paham yang memisahkan antara agama dan politik. Ketika berpolitik, bernegara, jangan bawa-bawa agama. Ketika berbisnis, berdagang, jangan bawa-bawa agama. Nah, itu pahamnya sekuler. Kalau pluralisme itu sebuah pemahaman yang mengatakan bahwa semua agama itu benar dan baik. Caranya aja yang berbeda-beda. Kira-kira benar apa salah? Salah. Menurut Islam salah, karena di dalam agama kita dijelaskan dalam Al-Quran, inna dina indallahil
Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang berpegang selain daripada agama Islam, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya haram paham pluralisme. Tetapi kita wajib untuk menghormati mereka yang berbeda agama dengan kita, wajib kita hormati, nggak boleh kita paksa, nggak boleh kita kafirkan walaupun mereka kafir. Kafir sini loh, gitu, nggak boleh. Ya, artinya apa? Pluralisme no, pluralitas yes. Pluralisme yang tadi artinya pemahaman yang mengatakan semua agama itu baik dan benar, semua jalan yang berbeda, nah, itu haram, nggak boleh kita terima. Tapi pluralitas artinya kita menghormati semua agama, nah itu boleh, wajib. Artinya kita toleransi. Di dalam agama Islam kita diperintahkan untuk menghormati agama lain. Ya, kita yakin apa yang kita pelajari, apa yang kita kata agama yang paling benar, silakan agama-agama yang lain, mereka juga sama pasti punya keyakinan agamanya yang paling benar. Tapi itu hanya untuk konsumsi pribadi, nggak boleh dia mengatakan di hadapan agama saya yang paling benar, yang lain salah. Kalau dia di tempat umum nggak bisa begitu, ya. Tapi kalau buat sekedar bahan diskusi boleh. Tapi kalau misalnya untuk diperdebatkan di tempat umum, artinya bermacam-macam agama, nggak boleh. Nanti timbulnya nggak ada toleransi, gitu. Toleransi dalam beragama artinya kita menghormati perbedaan agama. Silakan kalian mau beragama siapa, silakan. Nah, kalau liberalisme paham kebebasan, liberal bebas, mau beribadah silakan, mau maksiat silakan, ya, mau judi silakan, mau sholat silakan. Jadi habis sholat judi, habis sholat zina misalnya, itu tuh silakan, itu kata pemahaman liberal. Kira-kira haram nggak? Haram. Nah, intinya Islam liberal itu dilarang, dan ini sangat berbahaya, apalagi kalau misalnya ada orang yang dalam tanda kutip ulama, ya, yang berpemahaman liberal. Nah, ini bisa berbahaya. Kenapa? Nanti dia bisa berfatwa tergantung siapa yang ngasih fulus. Nah, yang ngasih fulus, wah, bisa berubah fatwanya. Sekarang A bisa B, ya, tergantung fulus. Makanya imanhum bi amrobihim. Nah, ini yang bahaya kayak gini nih. Ulama bersatu mengatakan bahwa si penista agama ini bersalah, jelas dia telah menista agama. Ada ulama yang mengatakan oh enggak. Nah, ini makanya bahaya, ya, bahaya. Nah, itu Muslim atau Islam liberal ini bertentangan dengan Islam yang fundamental. Dan yang ketiga adalah Islam tradisional. Nah, Islam tradisional ini dia bisa kedepannya bisa jadi Islam fundamental, atau bisa menjadi Muslim fundamental, atau menjadi Muslim liberal, tergantung kepada siapa dia belajar, kepada siapa dia ngaji, kepada siapa dia bergaul. Kalau dia ngaji, bergaul, belajar sama kiai, ustadz, teman-teman yang liberal, jadi liberal. Kalau dia bergaul, belajar, ngaji sama ustadz-ustadz yang fundamental, jadi fundamental. Nah, artinya apa? Kita yang fundamental ini mesti berdakwah, menyebarkan ajaran Islam. Jangan sampai mereka-mereka nanti yang awam ini, yang tradisional ini, dididik oleh orang-orang yang liberal.
Artinya apa? Wajib kita untuk berdakwah. Ajak mereka yang pemahamannya masih jauh dari kebenaran. Sampai di sini kira-kira paham? Jelas? Jadi pentingnya ini untuk berdakwah. Ya. Jangan sampai mereka-mereka yang masih tradisional, yang masih awam ini kena sentuhan-sentuhan didikan, pergaulan, ajaran daripada pemahaman liberal.